Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari juz 29 dan kita sudah menyelesaikan surah Al-Mulk dan kita masuk pada surah berikutnya, Suratul Qalam. Al-Qalam artinya pena. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan padanya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Rabbmu engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sungguh bagi engkau pahala yang tidak terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Fasatubsir wa yubsirun. Kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang gila sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surat ini memiliki 3 asbab nuzul. Pertama, di dalam surah ini ada beberapa ayat, di antaranya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat kedua dari surah. Kemudian juga ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian pada ayat ke-51-nya, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Pertama dalam ayat kedua surah Nun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy, mereka selalu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengaku dirinya nabi. Jadi kemana-mana Nabi SAW mengatakan mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Ya, memang dia Nabi dan Rasul. Tetapi orang-orang musyrik itu selalu mengatakan bahwa perkataan itu sebuah kegilaan. Mana ada Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Mereka mengetahui sejak lahir sampai menikah, sampai diangkat dan mengaku jadi Nabi. Orang-orang musyrik tahu, tidak mungkin dia Nabi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini,
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Rabbmu wahai Muhammad, engkau bukan orang yang gila. Ya, Nabi kita bukan orang gila, tapi Nabi kita adalah seorang Nabi dan Rasul. Ini membantah apa yang dikatakan orang-orang musyrik terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat keempatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang luhur. Sebab turun ayat ini adalah turun terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa sebab turun ayat ini surah keempat, ayat keempat dari surah Al-Qalam, kata beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ma kana ahadun ahsan khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma da'ahu ahadun minas sahabati wala min ahli baitihi illa qala labbaik walidzalika anzalallahu azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan tidak ada satupun manusia yang lebih indah akhlaknya dibandingkan akhlak Nabi. Dan tidaklah seorang pun yang memanggil beliau, entah dia seorang sahabat ataupun dia dari kalangan keluarganya, kecuali Nabi SAW akan mengatakan labbaik, kau penuhi panggilan, sebab itulah turun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi SAW tidak pernah membedakan siapapun yang memanggilnya, kecuali dia akan memenuhi panggilannya, walaupun yang memberikan undangan itu orang miskin. Tidak seperti para pejabat atau orang-orang kaya yang memilah dan memilih siapa yang mengundangnya. Kalau nampaknya mengundangnya ini sebuah kemuliaan dan kehormatan, boleh jadi mungkin yang mengundangnya setara atau di atasnya, maka baru dia datang. Tapi yang mengundangnya mungkin orang di bawahnya atau orang fakir dan miskin, terkadang sama sekali tidak datang, kalaupun datang mengutus utusan untuk mewakili. Dan ini bukan akhlak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, surah Al-Qalam 51, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sungguh orang-orang kafir itu berkata, hampir-hampir menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka pun berkata, sungguh ia Muhammad benar-benar orang gila. Sebab turun ayat ini, jadi orang-orang kafir ketika mereka hendak menimpakan sihir berupa penyakit mata atau ain dalam bahasa Arab kepada Nabi SAW, mereka bersekongkol dengan salah seorang dari Bani Asad yang memiliki ilmu sihir. Apabila ada seekor unta yang sangat gemuk, kemudian dipandang saja oleh seorang laki-laki dari Bani Asad ini, maka unta itu akan mati. Dan ini bahayanya penyakit ain. Penyakit ain ini banyak, karena banyak membunuh manusia setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang masyarakat di zaman sekarang tidak percaya dengan penyakit ain ini. Padahal penyakit ini banyak yang membunuh, karena penyakit ini ditimbulkan dari hasad. Lah akhirnya kemudian mereka hendak menyakiti Nabi SAW dengan mengundang orang ini supaya menyakiti dengan penyakit ain.
sebagaimana yang ia lakukan terhadap unta itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sehingga kemudian tidak mempan penyakit ain seorang laki-laki dari Bani Asad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka turun ayat ini, wa iyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim, dan sungguh orang-orang kafir itu benar-benar hendak membahayakan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Maksudnya pandangan di sini penyakit ain mereka. Inilah 3 asbab nuzul daripada surah Al-Qalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qalam ini adalah surat kedua yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surah Al-Alaq dan juga surah Al-Mudaththir. Lalu apa kaitan surah Al-Alaq dengan surah Al-Qalam ini? Tentu ada kaitannya. Karena dalam surah Al-Alaq itu Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mulai dengan kalimat Iqra, baca. Dan membaca itu salah satu alat untuk mendapatkan pengetahuan. Orang yang banyak baca pasti cerdas. Orang yang jarang baca pasti bego. Karena orang yang sering membaca itu banyak pengetahuannya. Makanya ada istilah kutu buku. Orang-orang yang senantiasa tidak lepas daripada buku dan terus membacanya, maka lama-lama dia akan memiliki pengetahuan luas. Tetapi membaca saja tidak cukup, harus mencatat. Karena pengetahuan itu terkadang bisa hilang dengan banyaknya masalah, dengan usia yang lanjut, dan begitu seterusnya. Sehingga pengetahuan itu bisa tertancap dengan tulisan. Makanya ada seorang penyair mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ikat ilmu itu dengan catatan. Karena terkadang, apalagi zaman kita ini, yang terkadang cara serapnya, cara simpannya di memori otak kita ini lemah, tidak sekuat orang-orang dulu. Lihat saja contohnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia bisa merekam pengetahuan itu dengan otak kecerdasannya, dengan hafalannya. Tapi dia pun menulis Sahih Bukhari. Secerdas Imam Bukhari pun dia mencatat. Bahkan mengarang sebuah sahih yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Itulah di antara kaitan kenapa kemudian surah Qalam ini bagian surah awal-awal yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah agama yang akan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Orang Islam itu harus cerdas. Jangan bego. Jangan bodoh. Orang Islam itu harus cerdas karena ayat dan surah-surah pertama yang turun itu memerintahkan belajar. Iqra, membaca, wasilah kepada ilmu. Nun wal qalami wa ma yastur. Nun dan pena dan apa yang mereka tulis. Menulis juga bagian daripada kecerdasan. Maka kita umat Islam harus cerdas. Cerdas di bidang agama dan juga cerdas di bidang dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah ini sendiri, tentu surah ini adalah makkiyah karena memang turun di awal-awal. Artinya surah ini turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penamaan kenapa surah ini disebut Al-Qalam karena memang ada lafaz qalam di dalamnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Makanya surahnya disebut Al-Qalam karena ada penamaan Al-Qalam di dalam surah ini.
Adapun tentang keutamaan membaca surah ini, tidak ada hadis yang sahih. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan seperti Majduddin Fairuz Abadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada dua hadis tentang keutamaan orang yang membaca surah ini, tetapi dua-duanya mungkar, tidak sahih. Hadis yang pertama, man qara'aha a'tahu Allahu thawabal ladzina hassanallahu akhlaqahum. Siapa yang membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti orang-orang yang Allah perbaiki akhlaknya. Hadis ini mungkar, tidak sahih. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, di mana Rasul mengatakan, ya Ali, man qara'aha nawwarallahu qalbahu wa qabrahu wa bayyadha wajhahu wa a'tahu kitabahu biyamini wa lahu bikulli ayatin qara'aha thawabu man mata mabtunah. Kata Nabi SAW, ya Ali, siapa yang membaca surah Al-Qalam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya kepada hatinya, cahaya kepada kuburnya, dan Allah akan putihkan wajahnya, dan Allah akan berikan catatannya diambil dengan tangan kanannya, dan setiap ayat yang dibacanya dia akan mendapatkan pahala orang yang mati karena sakit perut, artinya orang yang mati syahid. Sekali lagi, hadis ini juga mungkar. Artinya tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah ini. Walaupun demikian, keutamaan secara umum membaca Al-Quran itu sudah jelas. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, surat apa saja termasuk surah Al-Qalam, maka setiap satu huruf akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, tapi alif dianggap satu huruf, lam dianggap satu huruf, mim dianggap satu huruf. Dan surah Al-Qalam ini berapa huruf di dalamnya? Kalau kita membacanya, maka kita akan mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan secara umum membaca Al-Quran itu jelas akan mendapatkan syafaat bagi para pembacanya. Dan banyak lagi keutamaan secara umum orang yang membaca Al-Quran, termasuk suratul Qalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Qalam ini ada keistimewaan yang luar biasa. Ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan nikmat itu ihtimamul Islam bil ilmi. Bahwa Islam sangat menganjurkan sekali pemeluknya untuk senantiasa menggali ilmu. Karena ilmu itu adalah kunci hidayah. Kalau kita ingin baik dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya hanya ilmu. Kata Nabi SAW, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang berkehendak dalam kehidupannya mendapatkan kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecerdasan dalam pikiran. Artinya, siapapun yang ingin kebaikan, baik dunianya ataupun akhirat, kuncinya ada di ilmu. Dan isyaratnya adalah dalam surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yastur. Artinya di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu ini jangan disia-siakan. Adapun sedikit tentang masalah pena. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi
nama surat ini dengan surah pena atau surah kalam. Karena keagungan pena itu sendiri yang banyak rahasia di dalamnya. Pertama, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan awal makhluknya menjadi perselisihan ulama antara arasy, kemudian air dan pena. Ada yang mengatakan Allah pertama kali ciptakan pena, ada yang mengatakan Allah yang pertama kali menciptakan makhluknya arasy, ada yang mengatakan air. Walaupun yang rajih adalah makhluk yang pertama kali diciptakanlah arasy Allah Subhanahu wa taala, tetapi pena juga di antara awal-awal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan pena itu pada awal penciptaannya? Tidak lain dan bukan karena keagungan pena itu sendiri. Pena ini akan mencatat segala sesuatu. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan pena, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan lauh semacam papan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai pena, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini dari dunia sampai akhirat. Maka pena pun kemudian mencatatnya sampai tintanya kering. Jadilah kemudian catatan yang ditulis pena itu menjadi takdir seluruh makhluknya. Apapun yang terjadi hari ini pada kondisi manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya, semua sudah tercatat oleh kolam di dalam papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Makanya kenapa pena ini sangat istimewa, karena mencatat seluruh takdir kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, di Lauhil Mahfuz sudah diputuskan perkara Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketelitian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak cukup sampai di sini. Bahkan para malaikat pun mereka memegang pena dan mereka memegang catatan. Setiap hari mereka mencatat setiap perbuatan manusia. Bahkan di sebelah kanan kiri kita ada malaikat raqib dan ada malaikat atid yang senantiasa mencatat dengan pena-pena mereka apa yang kita perbuat selama ini. Apakah itu yang baik ataupun yang buruk, semua dicatat dan tidak terlewatkan. Belum lagi malaikat-malaikat yang ditugaskan mencatat kebaikan di siang hari dan di malam hari. Atau malaikat-malaikat yang ma'ruf dalam hadis datang kemudian setiap hari Jumat kemudian berdiri di pintu masjid dan mencatat setiap orang yang masuk masjid, siapa yang awal dan mendapatkan sepertama. Dan begitu seterusnya. Itulah keagungan Al-Qalam. Cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan pena juga menjadi alat bagi manusia untuk mencatat apapun yang dihajatkan manusia. Kalau tidak ada pena dan tidak ada catatan, maka tidak akan ada arsip kehidupan. Tidak ada arsip kehidupan. Kalau seandainya kemudian orang mau mendata hanya dengan modal hafalan dan tidak ada catatan, orang mudah lupa, ikhwan. Umpamanya ini di Pontrendi sajalah berapa kemudian santri di sini, jamaah di sini tanpa dicatat. Hanya model hafalan. Mungkin kita lupa. Siapa dia? Anak siapa dia? Orang mana dia? Ada di mana rumahnya? Tapi kalau kita mencatat, maka kita bisa kemudian mengetahui satu persatu orang ini. Karena ada arsipnya di situ. Itulah keistimewaan pena. Lebih daripada itu, kalau bukan karena pena, mungkin tidak akan ada kitab-kitab para ulama. Mungkin kita tidak akan mengenal apa itu Sahih Bukhari, apa itu Sahih Muslim. Bahkan boleh juga Al-Quran sendiri, mungkin kita tidak tahu. Karena Al-Quran itu kan ditulis.
Al-Quran itu ditulis dari zaman Nabi SAW. Oleh para sahabat sudah dicatat. Kalau seandainya para sahabat Nabi SAW tidak mencatat wahyu, boleh jadi mungkin hari ini kita tidak pernah mengenal Al-Quran. Boleh jadi kita tidak bisa menghafal Quran. Kalau seandainya para ulama tidak mencatat kitab-kitab kemudian menjadi warisan bagi kita, boleh jadi mungkin kita tidak akan pernah mengetahui hukum-hukum seputar akidah, seputar ibadah, seputar muamalah. Apa jadinya manusia di atas kegelapan dan kejahilan? Itulah kenapa surat ini sangat istimewa. Belum lagi kemudian soal muamalah. Kalau tidak dicatat, macam mana kemudian seseorang akan menjaga amanah? Orang jual beli, kerjasama, hutang piutang, kalau tidak dicatat akan banyak bermasalah. Tapi dengan adanya catatan, rumah ada sertifikat, tidak sembarang orang mengambil rumah orang. Ini ada sertifikat, ini rumah saya, lihat ini, ada suratnya. Jadi tidak sembarang orang mengambil tanah, tidak sembarang orang mengambil rumah, tidak sembarang orang mengambil hak orang lain, karena ada bukti catatan, baik dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk perjanjian. Itulah kenapa istimewanya qalam ini. Tetapi walaupun demikian, yang namanya pena itu, kalau dicatat dengan catatan yang baik, tentu juga hasilnya baik. Tapi kalau pena ini disalahgunakan untuk catatan keburukan, maka pena juga akan membahayakan kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian terzalimi gara-gara pena. Membuat surat tanah palsu, membuat perjanjian palsu, membuat akad-akad palsu, dan dipalsukan semuanya. Ini bisa menzalimi orang. Terkadang kemudian hak orang beralih kepada orang lain, tanah orang beralih kepada tanah orang lain, hak orang bisa beralih dengan hak orang lain kalau catatan itu memadaratkan. Jadi pena itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megangnya orang saleh, maka akan membawa kebaikan. Tapi kalau yang memegang untuk orang jahat, pasti akan membawa kehancuran. Makanya begitu tingginya nikmat qalam ini, sampai-sampai kemudian segala sesuatu itu berhajat kepada qalam, berhajat kepada tulisan. Maka jangan sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pena dan catatan ini. Tapi sekarang terkadang maaf juga tidak dihargai. Antum saja belajar tak ada pegang pena. Saya ngomong setengah jam, boleh jadi yang antum hafal 2 menit saja, ujung sama akhir saja, tengah entah kemana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami, demi pena dan apa yang mereka tuliskan di atasnya. Nun ini adalah salah satu huruf hijaiyah. Dia sama dengan alif, sama dengan ba, sama dengan ta, sama dengan ja, dan begitu seterusnya. Lalu kenapa kemudian di permulaan surat ini terkadang ada huruf hijaiyah yang diletakkan di situ? Dan itu banyak di beberapa surat. Seperti umpamanya alif lam mim, kemudian alif lam ra, kemudian qaf, kemudian Thaha, kemudian Yasin. Di sini ada nun, dan banyak di dalam Al-Qur'an di beberapa surat itu dimulai potongan-potongan huruf hijaiyah. Kalau kita mengacu kepada kitab-kitab tafsir, selalu di situ disebut Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih tahu apa maksudnya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa diletakkan huruf-huruf hijaiyah di permulaan surat itu sebenarnya ini sebuah tantangan. Tantangan kepada siapa? Tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa
ketika awal turun Quran itu di mana? Di Arab, di Mekah. Di mana orang-orang Mekah itu mereka berbahasa Arab. Dan para sahabat yang hidup di zaman Rasul pun berbahasa Arab. Dan Nabi SAW pun berbahasa Arab. Bukan berarti kemudian Islam itu untuk orang Arab. Tidak. Islam itu untuk segenap manusia. Kebetulan saja turun di kota Mekah. Makanya menggunakan bahasa Arab. Lah di zaman Nabi SAW itu ketika turunnya Al-Quran itu kan mereka pakar-pakar bahasa. Jadi orang-orang Arab di zaman Rasul itu mereka pakar-pakar bahasa sehingga melahirkan para pujangga besar, pandai bersyair. Lah ketika turun ayat ini banyak orang-orang musyrik Arab dan para pujangga dan para ahli bahasa yang hebat di zaman itu meragukan tentang Quran. Apakah itu wahyu atau bukan? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menantang mereka. Dengan cara apa? Kalian berbahasa Arab menggunakan huruf hijaiyah yang disambung-sambung. Man anta, siapa kamu? Man tersambung dari mim, nun, alif, nun, ta. Jadi man anta. Jadi bahasa Arab itu adalah sambungan yang disambung-sambungkan dari huruf hijaiyah. Kalau kalian meragukan Al-Quran, sekarang buatlah semisal Al-Quran dengan huruf hijaiyah, karena Quran pun terangkum dari huruf hijaiyah. Quran itu kan rangkaian-rangkaian huruf hijaiyah yang kemudian membentuk kalimat-kalimat, membentuk kata-kata sehingga jadilah sebuah kalimat. Sekarang buatlah semisal Quran. Kalau kalian meragukan Al-Quran, buat semisal Quran dengan huruf yang sama. Sebagaimana Al-Quran tidak lepas dari alif sampai ya, buat semisal Al-Quran dari huruf alif sampai ya, gabung-gabungkan oleh kalian. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menantang, kenapa di permulaan beberapa surat itu diletakkan huruf hijaiyah, alif lam mim nun, seolah-olah ingin mengatakan kalau kalian ragu dengan Quran, sambung-sambungkanlah itu alif, lam, nun, ya, sin, to, ha, nun, buat semacam Quran. Tetapi mereka tidak sanggup. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup untuk membuat satu surat pun dalam Quran. Bahkan Allah tegas menantang dalam Quran, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan oleh kalian seperti surat dalam Al-Quran kalau kalian sanggup. Bahkan Allah mengatakan fad'u syuhada'akum, panggil semua yang sanggup. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau kalian mengumpulkan manusianya yang cerdas-cerdas, dari yang tidak punya tetel sampai profesor, dari yang gimba rambutnya sampai yang botak rambutnya, dari jin dan manusianya, kumpul kalian, rangkai semisal Quran, kalian tidak akan sanggup. Fa'illam taf'alu walan taf'alu, kalian tidak sanggup melakukannya dan tidak akan pernah sanggup melakukannya. Kalau memang tidak ada yang sanggup untuk melakukannya, merangkai Al-Quran, merangkai semisal Quran, kenapa kemudian diragukan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah? Harusnya ketika kita ini lemah, tidak sanggup merangkai Al-Quran, berarti harus adanya keyakinan bahwa memang Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Apalagi Nabi SAW sendiri seorang ummi, tidak bisa mencatat dan tidak bisa membaca. Lalu bagaimana kemudian manusia yang tidak bisa membaca dan menulis mampu merangkai sedemikian indah kata-kata kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka semakin terang dan jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalimat nun seolah-olah tantangan dari Allah, buat semacam surah Al-Qalam, ini perangkatnya, huruf-huruf hijaiyah termasuk nun di dalam. Kalian tidak akan sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal qalami wa ma yastur, demi pena dan apa yang mereka tulis padanya. Tadi saya sudah jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena, Allah tidak sembarang bersumpah dengan makhluknya, ikhwan. Makhluk Allah itu banyak, tidak terhitung berapa jumlahnya.
yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua makhluk dijadikan sumpah dalam Quran. Allah pilih-pilih. Yang dijadikan sumpah dalam Quran itu Allah pilih-pilih. Salah satunya adalah al-qalam, pena, terpilih menjadi salah satu sumpah yang Allah buat sumpah di dalamnya. Dan kaidah tafsir mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Quran kecuali makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak ada makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah melainkan makhluk itu memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang qalam itu memiliki kemuliaan. Seperti yang saya sudah jelaskan. Karena ada qalam, ada lauhil mahfuz. Ada lauhil mahfuz, ada takdir. Karena ada qalam terpisahkan mana catatan baik, mana catatan buruk. Akhirnya kemudian manusia terpisahkan. Mana manusia yang baik, mana manusia yang tidak baik dari catatan itu. Bahkan ketika mengambil catatan itu pun dibedakan. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri dari balik pundaknya. Bahkan dengan qalam akhirnya Quran tercatat dan kita bisa membacanya. Kitab-kitab para ulama tercatat dan kita bisa mempelajarinya. Dengan qalam kehidupan manusia stabil. Akhirnya seluruh perjanjian apapun tidak mungkin ada orang yang berkhianat karena terikat dengan perjanjian tulisan. Itulah keistimewaan pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Rabbmu ya Muhammad bukanlah engkau orang gila. Tadi saya sudah katakan asbab nuzulnya. Orang-orang musyrik Arab itu mereka adalah para penyembah berhala. Tuhannya bukan satu, tapi banyak sekali Tuhan. Beragam macam Tuhan mereka sembah. Mulai dari batu sampai kepada kayu mereka sembah. Bahkan kalau seandainya mereka berada di padang pasir, kemudian mereka rindu ingin menyembah Tuhannya, maka mereka akan menggundukkan pasir kemudian menyembahnya. Saking hilang akalnya. Kalau mereka mendapatkan batu, maka mereka akan sembah batu itu. Dan kalau mendapatkan batu yang lebih indah, batu yang lama dibuang, batu yang lebih indah disembahnya. Mendapatkan batu lagi yang jauh lebih indah, batu yang indah dibuang dan yang lebih indah kemudian disembahnya. Mana ada kemudian Tuhan sekehendaknya dibuang dan diambil? Otaknya di mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya menghapuskan kesyirikan, menyembah makhluk menjadi menyembah Khalik, menjadi budak manusia, dari budak manusia menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW datang dengan agama tauhid. Mulai kemudian Rasulullah SAW menyalahkan peribadatan orang-orang musyrik. Jangan kalian sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sembahan yang lainnya. Orang-orang musyrik Arab ini merasa asing, agama apa ini? Kenapa kita harus membuang banyak Tuhan dan menentukan Tuhan yang satu? Itu pun tidak bisa dilihat. Orang ini gila. Jadi mereka menganggap gila. Itulah yang disabdakan Nabi SAW. Bada al-Islamu ghariba. Memang permulaan Islam itu kan datangnya asing. Agama apa ini? Sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus membuang Tuhan yang banyak dan menetapkan Tuhan yang satu? Ini agama apa ini? Mereka mengatakan ini agama apa? Ini agama yang tidak pernah dikenal oleh kami dan bapak nenek moyang kami. Ini ajaran baru yang menyesatkan, yang memecah belah umat. Mulailah kemudian mereka menganggap Nabi SAW sebagai orang gila. Ini orang gila. Masa kami harus membuang Tuhan yang berpuluh-puluh ratusan tahun kita sembah? Kalau bukan gila, ada sesuatu di otaknya ini. Siapa lagi? Enggak mungkin orang waras mengatakan seperti itu. Itulah ucapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Rabb wahai Muhammad, engkau bukan orang gila. Mereka yang gila. Mereka tidak bisa membedakan mana Tuhan yang hak,
Mana Tuhan yang tidak hak? Contoh saja umpamanya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun kisah ini lemah, kita ambil maknanya saja. Maknanya sahih. Walaupun riwayatnya lemah, tidak usah dijadikan pegangan. Karena ceritanya sudah masyhur bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia sedang safar, kemudian kerinduan untuk menyembah Rabbnya semakin menjadi-jadi, lupa dia tidak membawa Tuhan. Karena kan orang-orang musyrik di rumah-rumah mereka itu bukan satu berhala, tapi banyak berhala. Ada berhala yang besar terkadang diletakkan di ruang tertentu. Ada berhala yang sedang, boleh jadi mungkin diletakkan di kamarnya. Ada yang biasa saja rupanya diletakkan di ruang tengah. Jadi mereka kemudian banyak berhala dengan berbagai macam manfaat di dalamnya. Termasuk juga ada berhala yang kecil nonet. Biasanya dikantongi dibawa untuk safar. Nanti kalau rindu dikeluarkan berhalanya disembah. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa dia membawa berhalanya. Artinya apa? Ketinggalan Tuhan. Tuhannya ketinggalan. Sehingga ketika kemudian dia mau pulang mengambil Tuhannya sudah safar terlalu jauh. Tapi kalau seandainya tidak menyembah Rabbnya maka kerinduannya tidak bisa diobati. Dari situ dia terpikir untuk membuat Tuhan. Dari apa? Dari adonan roti yang harusnya menjadi bekalnya dirangkai kemudian menjadi Tuhannya. Jadi adonan roti itu yang harus jadi bekal safarnya kemudian di apa namanya di gini nih. Di kremak-kremak tuh. Di kual-kual tuh apa ya. Akhirnya kemudian diambil buat kepalanya. Kemudian diambil lagi buat tangannya. Kemudian diambil lagi buat badannya. Kemudian diambil lagi buat kakinya. Jadilah Tuhan Umar, siap disembah Umar. Setelah kemudian menyembah habis energinya hanya untuk menyembah Tuhannya, terdengar suara lapar dari perutnya. Di sini Umar kebingungan. Kenapa? Makanannya sudah menjadi berhala. Kalau seandainya dia tidak memakan, maka dia akan kelaparan. Tapi kalau dia makan, berarti dia makan Tuhan. Ini kan sesuatu yang susah untuk diambil keputusan. Tapi yang namanya orang lapar, macam manapun akan nekat. Akhirnya kemudian tanpa sadar diambil kepalanya, lep dimakan. Kurang puas juga diambil tangannya, kemudian dimakan. Kurang juga diambil perutnya kemudian dimakan. Kurang juga kakinya dimakan juga. Habislah Tuhan Umar dimakan Umar. Sampai Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah Islam selalu tertawa sendiri seperti orang gila. Ketika ditanya kenapa engkau selalu tertawa ya Umar, menceritakan tentang kisah kebodohan dia terhadap berhalanya. Lihat. Ini kan siapa yang gila sebenarnya di sini? Mereka yang gila. Orang-orang yang menyembah berhala itu tidak ada otaknya. Bagaimana mungkin mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa bicara? Macam mana akan mengabulkan keinginannya? Seandainya kemudian berhala itu ditumpukan di sebuah rumah, kemudian kita tuang bensin Pertalite Pertamax 92 atau turbo umpamanya, kita bakar rumah itu. Kira-kira berhala itu bisa menyelamatkan? Nggak ada satupun yang lari. Saya jamin nggak ada yang satu lari. Boleh jadi terbakar dengan rumahnya. Bagaimana kemudian Tuhan yang tidak bisa melindungi dari api, kemudian dimintai, kita berdoa kepadanya, menunggu ijabahnya, ini angan-angan saja. Lalu siapa yang waras, siapa yang gila kalau sudah seperti ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Berkat karunia Rabb wahai Muhammad, engkau bukan gila, mereka yang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innalaka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad pahala yang tidak mungkin terputus. Ya, bagaimana akan terputus? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Siapa yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia dapat pahala kalau orang yang diajaknya berbuat baik. Man dalla ala huda kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu.
la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia ke dalam hidayah, kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi berdakwah itu salah satu daripada multi level pahala. Kalau saya seperti ini berdakwah, menyampaikan ilmu kepada antum, kemudian antum mengamalkan ilmu saya, selepas itu antum dakwahkan kepada orang, kemudian yang antum dakwahkan juga dapat kebaikan dari antum, kemudian orang yang antum dakwahi berdakwah lagi kepada orang, anggaplah akhirnya sampai ribuan orang mendapatkan hidayah. Berawal dari saya yang pertama kali menyampaikan, maka saya mendapatkan ribuan pahala dari orang-orang yang akibat saya akhirnya mendapatkan hidayah. Dan tidak ada manusia yang pertama kali berdakwah dan mengajarkan hidayah kecuali Nabi SAW. Berarti Nabi mendapatkan pahala sebanyak umat yang didakwahinya. Sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in, sampai madzhabul arba', sampai para ulama, sampai hari ini. Berapa jiwa yang sudah masuk Islam? Berapa jiwa yang mengamalkan Islam? Berapa jiwa yang percaya dengan wahyu yang dibawa Islam? Itu pahalanya akan kembali kepada satu orang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la ajran ghaira ma', dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus walaupun dia sudah meninggal. Tapi umatnya di mana-mana berbuat baik karenanya. Umatnya di mana-mana berbuat baik karena ajaran yang dibawanya. Maka walaupun Nabi SAW sudah 14 abad yang silam meninggalkan kita, tapi pahalanya terus mengalir ke kuburan. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Tidak ada satupun nabi dari nabi-nabi sejak Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga ke bumi sampai nabi terakhir Bani Israil Isa bin Maryam, sampai ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji di dalam kitab-kitab suci, entah itu Suhuf, entah itu Taurat, entah itu Injil, entah itu Zabur, entah itu Quran, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang luhur itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini, wa innaka, dan engkau wahai Muhammad berada di ketinggian akhlak yang paling luhur. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain sampai mengatakan apa? Allah mengatakan di dalam ayat yang lain semakna dengan ayat ini, bahwa sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang luar biasa. Ada qudwah hasan yang luar biasa yang memang tidak dimiliki siapapun manusia. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan keluhuran, keagungan akhlak yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan misi beliau sendiri adalah menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun seperti akhlak, seperti apa akhlaknya Rasul, tentu pembahasannya panjang. Karena Rasul itu di semua bidang, baik hubungan dia dengan keluarga, baik hubungan dia dengan tetangga, baik hubungan dia dengan kaum muslimin, baik hubungan dia dengan orang-orang kafir sekalipun, memiliki akhlak yang luar biasa. Apalagi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih memiliki akhlak yang luhur lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja karena sudah isya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.